Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jenazah tukang ojek warga Kabupaten Goa yang tewas di Papua Tengah tiba di rumah duka. Granat aktif ditemukan warga di sebuah rumah di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Tahun ajaran baru 2025, pemerintah Kabupaten Pangkep keluarkan edaran ajak ayah antar anak ke sekolah. Kita ke informasi pertama, jenazah tukang ojek warga Kabupaten Goa yang tewas di Papua Tengah akhirnya tiba di rumah duka. Diduga korban tewas karena menjadi korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata. Peti jenazah Saparudin Daeng Tojeng, tukang ojek yang tewas di Papua Tengah akhirnya tiba di rumah duka di Jalan Monas 1, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Senin siang lalu. Tangis keluarga pun pecah begitu peti memasuki rumah duka. Dalam perantauannya, korban Saparudin diketahui telah merantau selama 3 tahun di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Ia bekerja sebagai tukang ojek untuk membiayai kebutuhan istri dan 4 orang anaknya. Diduga korban tewas akibat senjata tajam yang dihujamkan ke tubuhnya. Keluarga korban berharap agar aparat keamanan menindak tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan korban tewas ini. Kalau luka tembak saya tidak terlalu detail berkesan luka tembaknya cuma bacokannya memang banyak sekali di ini Kaki. iya Ini sudah berapa lama di sana dia nggak ngojek? kurang lebih 3 tahun 3 tahun. iya Dan punya anak istri, 4 anak berapa anaknya? dia telur ngojek jauh untuk berikan seragam sekolah anaknya. Sebelumnya, pada Jumat 11 Juni lalu, Saparudin Daeng Tojeng hilang kontak usai menerima penumpang. Korban baru ditemukan 1 hari berikutnya dengan kondisi tewas di dalam jurang. Tim Damai Kartens TNI Polri memerlukan waktu 5 jam berjalan kaki untuk mengevakuasi jenazah. Ini karena jalan tak bisa dilintasi kendaraan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, satu keluarga di Desa Pampan Bonga, Kabupaten Toraja Utara tewas menjadi korban kecelakaan truk terguling. Jenazah lalu disemayamkan di tongkonan secara berdampingan. Tiga jenazah korban kecelakaan truk terguling di Desa Serelai, Tikala disemayamkan di tongkonan di Desa Pampan Bonga, Kabupaten Toraja Utara. Korban tewas yakni Petrus Ngala, Ludia Salu, dan Selvina Lobo yang merupakan ayah, ibu, dan anak. Meninggalnya ketiga orang ini pun membuat keluarga sedih. Mereka adalah 3 dari 7 korban tewas dalam kecelakaan maut truk naas yang mengangkut 20 warga di Desa Lembeng Serelai, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja pada Sabtu 12 Juli lalu. Kita datangi tadi ada satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Awalnya yang meninggal duluan itu anaknya, yang pertama itu 4 orang. Kemudian di rumah sakit itu menyusul bapak dan ibunya. Hingga saat ini data korban meninggal pada kecelakaan truk yang mengangkut warga usai pulang mengunjungi pesta Rombo Solo atau pesta kematian suku Toraja ini sebanyak 7 orang. Sementara 13 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Polisi pun masih memeriksa sopir truk guna mengetahui penyebab kecelakaan. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Ya, seorang wanita diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang tak dikenal di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Polisi kini membentuk tim untuk menyelidiki kasus itu, termasuk mengungkap identitas korban dan para pelaku atas aksi kekerasan yang terjadi di tengah jalan ini.
Aksi dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang dilakukan sekelompok orang ini terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 13 Juni dini hari dan terekam kamera warga. Dalam video yang beredar, korban dikeroyok sejumlah orang hingga terluka dan mengeluarkan darah. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian langsung berusaha melerai dan menolong korban, lalu membawa korban ke rumah sakit. Pihak kepolisian dari Polsek Tinggi Moncong yang mendapati peristiwa ini langsung melakukan penyelidikan. Polisi juga masih menelusuri identitas korban maupun pelaku pengeroyokan dan memintai keterangan sejumlah saksi. Sedang melakukan penyelidikan, walaupun korban dalam hal ini belum melapor, tapi kami sudah bentuk tim untuk menelusuri korbannya siapa, sedang berada di mana, keadaannya bagaimana. Sudah kami perintahkan tim untuk melakukan komunikasi dan pengambilan keterangan. Terus untuk pelaku, kami berusaha melakukan penyelidikan, mengidentifikasi siapa pelaku dan apa motifnya. Meski korban belum membuat laporan terkait penganiayaan ini, polisi berharap korban segera melapor secara resmi agar kasus ini dapat diusut secara tuntas. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, sebuah granat aktif ditemukan warga di sebuah rumah di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Tim Gegana langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Granat kemudian diledakkan. Rumah warga di Jalan Nangka, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada Senin siang lalu didatangi tim penjinak bom dari Gegana Polda Sulawesi Selatan. Kedatangan tim Gegana ini setelah adanya laporan penemuan granat nanas aktif ditemukan di lantai 2 rumah. Lokasi pun langsung dilakukan sterilisasi dengan garis polisi. Ini karena lokasi penemuan berada di kawasan padat penduduk. Usai dibungkus dengan tas khusus, petugas langsung mengamankan granat menggunakan peralatan dan membawa ke tanah lapang jauh dari pemukiman warga untuk diledakkan secara terkontrol. Diduga granat ditemukan oleh anak-anak 2 tahun lalu di jalanan dan kemudian diambil karena dianggap mainan. Diperkirakan 2 tahun yang lalu ada anak-anak yang temukan di tempat sampah. Kemudian dia bawa naik ke rumah lantai 2. Setelah tiba di lantai 2 di situ disimpan selama kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun itu tersimpan itu barang, dia tidak tahu kalau ini bom. Dia kira replika, dia kira mainan begitu. Hanya saja yang menemukan ini tidak tahu siapa. Anak-anak siapa itu yang menemukan, karena di tempat itu anak-anak sering naik main-main di lantai 2. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait asal-usul granat yang ditemukan ini. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.